Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan materi ya berkaitan dengan implementasi jaringan internet ya. Pada kasus ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara menghubungkan klien Windows Ubuntu desktop ya. Ini kita hubungkan ke internet dan ini kita simulasikan di VirtualBox ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, topologinya seperti ini. Bisa dicek dulu, bisa dipahami terlebih dahulu sebelum kita akan melakukan penerapan jaringan internet. Jadi ini merupakan komputer kita real ya, yang di luar ya. Ini komputer Windows 10 ya. Ini Windows 10 yang saya gunakan ini, yang sekarang saya gunakan untuk menggambar ini Windows 10. Kemudian nanti di dalamnya kan di video sebelumnya saudara sudah menginstal sebuah OS ya. Namanya apa? Namanya merupakan Linux Ubuntu Desktop ya. Versinya versi 10.04 ya. Versi lama tapi ini yang ibaratnya keren ya, keren sekali karena Linux Ubuntu desktopnya. Walaupun sudah ketinggalan reponya, itu nanti ada solusinya untuk cara teknik untuk update repositorinya. Baik, jadi nanti Windows 10-nya ini akan kita konekkan dengan yang namanya WiFi. Ini misalkan smartphone ya, anggap aja smartphone Android. Nah, nanti Windows 10 ini WiFi-nya ini akan connect dengan smartphone Android. Ini WiFi ya. Ini WiFi. Jadi nanti akan kita konekkan ke Android. Ini sudah saya konekkan nih komputer saya. Nah, ini ya dengan tethering Android. Nah, kalau sudah berarti kan di sini mode tetheringnya hidup ya. Mode tetheringnya hidup. Nah, nanti ini connect ke WiFi, kemudian nanti dari WiFi ini akan kita teruskan ke dalam. Ya, di sini ada suatu titik ya. Titik Ethernet ini juga titik WiFi kan ya. Nah, nanti di sini akan diapakan namanya? Di bridge ya. Bridge itu diteruskan ya, di bridging, di bridge. Nah, nanti di sini akan ada namanya ETH0, tapi tidak selalu ETH0 namanya ya, nanti akan kita cek. Nah, ETH0 nanti akan kita setting di sini IP-nya berapa. Nah, sekarang kita cek IP-nya berapa nih ya, sekalian ya. Kita cek misalkan. WiFi kita dapat IP berapa? 43.40. Berarti di sini IP kita dapat IP 192.168.43.40. Nah, nanti Linux Ubuntu kita akan kita setting secara apa? Statik apa dinamis? Ya, dua-duanya bisa. Ya, dua-duanya bisa. Mau setting statik bisa, dinamis bisa. Kalau dinamis itu nanti nggak perlu nyeting IP. Kalau statik kita setting IP. Ya, kita setting statik aja ya biar tahu ya. Karena kalau dinamis itu terlalu gampang, nanti tinggal ditulis dinamis tanpa setting IP, tinggal di restart service-nya nanti akan tahu. Nah, nanti akan kita setting secara statik ya. Statik itu garis miringnya atau sinonimnya adalah manual. Ya, manual. Nanti akan kita setting IP-nya. Berapa IP-nya? Misalnya nanti 192.168, satu kelas dengan yang atas ya. Misalnya berapa? 41 lah, boleh. Ini IP-nya 41 nanti ya. 41. Nah, sedangkan 431 tuh IP-nya Android ini, ya. Pasti IP-nya ini. Nah, maka nanti subnet mask-nya 255 255 2550, terus nanti gateway-nya berapa? 192.168.43.1. Terus DNS-nya berapa? DNS-nya supaya nanti terhubung ke internet bisa menggunakan 88, atau kalau kurang tambahkan lagi dan misalkan dan nanti ya 192.168.43.1 DNS-nya ini ya. Nah, nanti ini profil ini yang akan kita coba implementasikan di Linux kita supaya nanti Linux kita itu yang dalam ini dapat terkoneksi dengan internet. Paham sampai sini ya? Nah, kalau sudah paham, kita buka VirtualBox-nya. Ya. Oke, kita buka. Kemudian mohon engine-nya dimatikan dulu, jangan dihidupkan ya, karena akan kita setting pengaturan jaringannya ya. Tadi apa namanya? Di setting bridge ya, bridge. Nah, kita setting di sini. Kita setting.
kita setting di sini, kita sebelumnya NAT kita ganti breed, adaptor terbreed. Nah, breednya diganti dari mana? Dari wireless. Kalau sumber internet punya saudara itu dari kabel, misalkan dari IndiHome atau dari lab atau dari kantor, ya kasih aja yang ini dari kabel ya, yang Realtek, ya kan, lewat LAN ya. Karena saya menggunakan wireless tadi sumber internetnya, saya pilih pakai wireless. Kemudian di sini kita pilih modenya, kita izinkan semua dan pastikan kabelnya terhubung ini ya, terchecklist. Ini juga terchecklist. Kalau sudah adapter 20 340, karena kita hanya butuh satu titik tadi loh, ini loh. Satu titik di sininya. Cuman butuh ETH 0 ya. Kalau sudah, ini kita oke dan kita hidupkan. Ya. Oke. Kita saksikan bersama-sama ini ya, sukses apa tidaknya nanti ini akan tetap saya rekam ya. Oke, kita tunggu. Kalau ada yang tanya bagaimana proses instalasi Linux Ubuntu 10.04, ya saudara bisa cek di video sebelumnya ya. Di video sebelumnya sudah saya ulas bagaimana cara proses instalasinya sampai jadi ya, itu bisa ditonton nanti. Nah, kita login pakai user yang pertama pada saat penginstalannya, bukan user yang kedua atau user yang ketiga. Karena user yang pertama itu yang punya hak akses full ya. Oke. Passwordnya 123456778. Oke, login. Kemudian kalau sudah, sekarang kita akan masuk ke dalam terminal. Kemudian kita akan masuk ke super user dengan perintah sudo su. Masukkan password adminnya 123456778. Password rootnya ini ya, enter. Nah, sekarang sudah masuk ke super user, ditandai dengan tanda pagar. Kalau tadi masih dolar, user biasa, sekarang sudah pagar ya. Oke, kita clear saja. Nah, coba kita if config ya pertama ya, if config. Nah, ini dapat IP 43149. Ini sebenarnya udah connect internet karena dia secara default laptop ini sudah terkoneksi secara DHCP ya, mendapat IP otomatis ya. Coba kita ping Google. Oh, connect kan ya. Jadi ini sebenarnya udah connect karena kita nggak setting secara statik, kita pakai dinamis. Ya, mana buktinya? Ya, tadi udah saya ping Reply ya. Ini kan kita ping Google Reply, sudah connect. Nah, ini artinya connect. Kita browsingan internet juga connect pasti. Ya, coba kita cek ya. Cek aja. Misalkan ngakses ini ya. Nah, pasti connect ya, karena connect internet ya. Nah, tapi ini connectnya secara DHCP, secara dinamis ya. Dapat IP berapa tadi? Kita if config dulu. Nah, ini dapat IP 43.149. Ya. Satu kelas dengan yang tadi ya, dengan 43 titik sekian ya. Tadi kan router kita IP-nya, router HP kita IP-nya 43.1. Kemudian apa namanya, wireless kita dapat IP 43.40 tadi ya, 192.168.43.40. Nah, sekarang Ubuntu kita yang di dalam ini dapat IP 43.149. Kita upgrade tadi ya. Tapi ini dapatnya secara DHCP ya. Nah, sekarang kita pengen lihat, kita setting secara apa namanya? Secara statik ya. Jadi kita ganti IP-nya di sini. Kita terapkan IP-nya. Kita apa namanya? Kita pasang IP-nya ya. etc network interface. Ini ya di sini ya. Jadi nano ini editor, spasi garis miring etc garis miring network garis miring interface. Enter. Nah, sini kita tambahkan ya. Kita tambahkan. Nah, sebelum kita tambahkan tak kontrol X dulu. Jawab no ya, karena nggak pengen kita simpen. Nah, di sini nama ETH kita atau nama header kita ETH 0 ya. Yang wajib kita ingat-ingat kalau menyeting statik itu ini. Namanya ETH 0. Bisa jadi namanya nggak ETH 0 ya.
Bisa jadi namanya apa gitu, ABC atau apa. Nggak selalu namanya ETH0. Bisa jadi namanya npos, misalkan npos 0 berapa, npos 08 apa npos 0 berapa. Nah, ini namanya ETH0. Nah, ini yang kita ingat-ingat karena nama ini yang akan kita setting. Oke. Berarti sekarang kita ketik lagi nano garis miring etc garis miring network garis miring interface. Interface pakai S ya, interfaces. Enter. Nah, di sini kita tambahkan scriptnya, yaitu auto. Nanti barangkali ada yang pengen scriptnya, tak taruh di deskripsi video ya. Auto ETH0, ini yang tadi ya, ETH0 namanya. Kemudian eFace ya, eFace ETH0 init static. Nah, gini kan ya, init static. Kemudian addressnya 192.168.43 berapa tadi kita pengennya? 43.41 tadi ya, di awal tadi. Kemudian netmasknya ini, subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian broadcastnya, broadcast 192.168.43.255 ya. Kemudian networknya 192.168.43.0. Kemudian pakai gateway, ini wajib pakai gateway ya. Oke, gateway 192.168.43.1. Kemudian kalau sudah simpan ya. Jadi ini 43.41 nya IP kita, netmasknya atau subnet masknya 255.255.250, broadcastnya ini ya, puncaknya ini ya 255, kemudian network ini yang ujung awalnya, ini ujung akhirnya ya, atau network ini atau jaringannya atau subnetnya lah bahasanya gitu ya. Gateway ini jembatan yang kita lewati naik ke atas ya, gerbang yang kita lewati 431. Kalau sudah Ctrl X untuk menyimpan, untuk keluar ya. Kemudian J, jawab Y untuk menyimpan. Oke. Nah, sekarang tambahkan DNS sebelum kita restart service IP-nya. Nano garis miring etc resolve.conf. Ya, etc resolve.conf. Tambahkan di sini lagi ya, name server 8888 ini ya. Mau tambahkan banyak juga boleh, mau 1 atau 2 boleh. Name server 888 aja boleh, name server 1908431 juga boleh. Karena tadi kita ngelewati jalurnya HP gitu ya. Tambahkan 2 gini juga boleh, biar lebih mantap ya. Kalau sudah Ctrl X, jadi enter. Nah, sekarang kita restart service IP-nya. Nano garis miring etc garis miring ini D garis miring networking restart. Ini perintah untuk merestart service IP ya, supaya tadi IP yang kita sudah setting tadi nempel di adapternya gitu ya. Nah, sekali lagi kita arahkan ke atas, enter lagi. Nah, sekarang coba kita fconfig. Apakah sudah nempel? Oke, IP-nya 43.41 nempel. Sekarang kita coba ping Google. Nah, connect ya. Connect ini, teman-teman. Coba kita buka apa, misalnya Metro. Oh, belum buka teman-teman. Coba kita buka yang lain. Misalnya, oh buka tadi ya. Nih buka nih, sorry. Loading, masih loading ya. Kita buka website yang ringan saja. Nah, buka ya. Ini titelnya udah buka juga. Ini karena browsernya versi lama ya. Nah, oke. Oke, buka ya. Oke, video ini semoga bermanfaat, bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Bagaimana tadi menerapkan Ubuntu-nya supaya dapat terkoneksi ke internet gitu ya.
Jadi kita setting. Oh iya, tadi sebelum saya tutup ya. Ini tadi kan kita setting secara statik ya. Kalau dinamis sebetulnya pada dasarnya gini scriptnya ya. Kalau dinamis, tak clear saja ya. Sebelum saya tutup sekali. Nah, ini tinggal di setting tadi etc network interface. Nah, kalau pengen dinamis ya ini dibuang saja yang ini. Ya, cukup sampai sini. Kalau pengen pengen apa namanya? Induknya dapat IP-nya terserah dari Android-nya. Itu di sini disetting DHCP gini aja. Nah, udah terus disimpan, terus di restart, terus etc ini dan networking restart lagi. Udah gini aja intinya. Atau disimpan terus Ubuntu-nya di reboot gitu ya, di restart komputernya. Nanti lah dapat IP. Jadi gini ya. Kalau DHCP init DHCP itu menggunakan apa namanya metode DHCP ya, Dynamic Host Configuration Protocol, tapi kalau static tadi ya berarti kita setting secara manual. Komputer kita akan kita setting secara manual, secara statik. Nah, mudah-mudahan tak jawab no ya. Mudah-mudahan video ini apa namanya banyak manfaatnya ya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.